Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Alia Putri Absari dengan NIM 331241907, Prodi Ilmu Politik Angkatan 2019. Nah, dalam tugas hubungan internasional ini saya akan menjelaskan terkait dengan negara Jepang, yang akan saya jelaskan terkait dengan hubungan internasionalnya dan politik luar negeri yang dijalankan oleh Jepang. Nah, sebelumnya Jepang itu merupakan sebuah negara kepulauan yang berada di Asia Timur. Negara Jepang sendiri di dalam hubungan internasionalnya dimulai dengan negara Jepang bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1956. Jepang setelah bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1956 itu telah memainkan peranan penting sebagai anggota masyarakat negara internasional seperti itu. Selain itu, setelah bergabung dengan PBB pada tahun 1956, negara Jepang juga menjadi anggota G8 dan menjalin hubungan dengan negara-negara Asia lain, merupakan juga prioritas penting bagi negara Jepang setelah negara Jepang bergabung dengan PBB, yaitu pada tahun 1956. Nah, jadi negara Jepang itu setelah bergabung dengan PBB itu pada saat itu Jepang telah memiliki prinsip untuk menjalin hubungan dengan negara-negara Asia lain dalam lingkup internasional gitu. Jepang juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mencapai perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di dunia seperti itu. Jepang memberikan kontribusi bagi penyelesaian isu-isu global, misalnya yang pertama itu dalam memerangi terorisme, membantu menjamin pertumbuhan ekonomi dunia, dan melindungi lingkungan. Jepang juga memainkan peranan aktif dalam membina stabilitas regional dengan memperkokoh hubungan dan kerjasama dengan negara-negara adikuasa yang ada di dunia seperti itu. Jepang juga memiliki organisasi yang lebih ditujukan untuk memberikan bantuan dalam tingkat pemerintah. Nama organisasinya itu ada ODA. Singkatannya adalah Official Development Assistance. ODA ini nantinya dalam berbentuk bantuan yang diberikan oleh negara Jepang di dalam tingkat pemerintah kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara tersebut. Kebijakan dasar dari Official Development Assistance atau ODA ini meliputi dukungan bagi usaha-usaha mandiri yang dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang dan meningkatkan keamanan manusianya. Jepang juga merupakan salah satu donor terkemuka yang ada di dunia lewat ODA ini atau Official Development Assistance seperti itu, dengan memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang di dunia. ODA juga memberikan ODA di Jepang itu juga diberikan dalam berbagai bentuk. Jadi bantuan hibah yang tidak perlu dibayar kembali itu juga diberikan untuk membantu negara-negara yang sedang berkembang agar dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di dalam negara tersebut, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu, ODA itu juga memberikan pinjaman, berarti pinjaman itu nantinya harus dibayarkan kembali. Pinjaman itu diberikan untuk proyek-proyek besar dengan tujuan membantu pembangunan ekonomi di sebuah negara, seperti pembangunan jembatan dan jalan. Jadi, seperti memberikan modal terlebih dahulu atau pinjaman, namun nanti negara-negara berkembang itu harus mengembalikan kembali pinjaman yang telah diberikan oleh negara Jepang lewat ODA itu. Bentuk lain dari ODA itu adalah pengiriman warga Jepang dalam kerangka Japan Overseas Cooperation Volunteers atau relawan kerjasama luar negeri Jepang ke negara-negara yang sedang berkembang untuk berbagi keterampilan dan keahlian mereka di bidang-bidang seperti teknologi, kesehatan, dan pendidikan kepada rakyat setempat. Jadi nanti itu ODA itu akan mengirimkan warga Jepang yang memiliki pengetahuan lebih seperti itu atau keterampilan lebih di bidang-bidang seperti teknologi, kesehatan, pendidikan, lalu dikirimkan kepada
negara-negara yang berkembang, dan nanti masyarakat yang dari Jepang itu yang dikirimkan kepada negara berkembang akan memberikan pelatihan seperti itu untuk masyarakat yang ada di negara berkembang itu. Jadi Oda ini balik lagi kepada tujuan prinsip utama dari Jepang setelah bergabung kepada PBB, yaitu Jepang bertujuan untuk menjalin hubungan dengan negara Asia gitu ya, dengan negara-negara di Asia itu menjadi prioritas Jepang seperti itu. Jadi dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan oleh Jepang kepada negara-negara berkembang itu juga salah satu upaya untuk bisa atau dapat menjalin hubungan dengan negara-negara Asia lain yang ada di dunia seperti itu. Nah, Jepang itu juga memiliki kepentingan nasional yang diwujudkan melalui politik luar negeri itu. Di dalam melakukan hubungan internasional itu kan juga setiap negara itu pasti memiliki kebijakan politik luar negeri yang berbeda-beda seperti itu. Nah, power yang dimiliki oleh negara Jepang untuk dapat mencapai hal tersebut itu adalah economic power. Jadi Jepang itu memang identik dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik seperti itu. Nah, dengan kekuatan ekonomi yang telah terbukti merupakan salah satu negara maju yang disokong oleh ekonomi raksasa dunia. Negara Jepang merupakan negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang telah terbukti sudah menjadi negara maju yang telah disokong oleh ekonomi raksasa dunia. Selain itu, Jepang memiliki kekuatan di dunia internasional dengan menempati posisi ketiga sebagai negara terbesar dari segi ekonomi yang dikenal sebagai negara penyumbang terbesar melalui ODA tadi atau Official Development Assistance yang terkenal di mata internasional. Maka tidak heran sebenarnya jika Jepang menggunakan ekonomi sebagai kekuatan utamanya dalam menjalin politik luar negeri. Praktik politik luar negeri Jepang itu dimulai pada masa reformasi, di mana di masa era restorasi Meiji, di mana pada saat itu Jepang memulai politik luar negerinya dengan cara mulai membuka pintu dalam berhubungan dengan bangsa Barat. Dengan awalnya itu Jepang menganut sistem politik tertutup, di mana Jepang tidak berhubungan dengan bangsa lain. Namun pada saat itu terjadi pergantian kekuasaan ke restorasi Meiji, Jepang mulai melakukan industrialisasi dan mulai membuka pintu untuk melakukan hubungan melalui bangsa-bangsa Barat seperti itu. Nah, ada nih prinsip dasar politik luar negeri Jepang yang dikutip oleh Ministry of Foreign Affairs atau MOFA. Antara lain yang pertama itu menguatkan posisi Jepang di mata dunia internasional, khususnya untuk perekonomian yang stabil, serta bersama masyarakat internasional menjaga perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan konstitusi Jepang. Nah, yang kedua itu melakukan kerjasama di bidang politik dan ekonomi untuk menghindari konflik. Jepang menyadari bahwa ekonomi dan politik itu merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain di dalam melakukan hubungan politik luar negeri, di mana biasanya itu konflik politik terjadi karena urusan ekonomi maupun sebaliknya. Jadi ekonomi dan politik itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam suatu negara seperti itu. Yang ketiga, Jepang harus berperan aktif dan perdamaian dan keamanan internasional dan menjadikan ekonomi sebagai kekuatannya. Jepang menyadari ketika ingin terlibat aktif di dalam perdamaian dunia dan keamanan dunia, itu Jepang juga harus memiliki suatu kekuatan atau kekuasaan agar bisa dipandang oleh negara lain itu bahwa Jepang itu juga bisa ada loh kekuatannya seperti itu. Apa nih yang ditonjolkan? Yang ditonjolkan dari Jepang itu adalah kekuatan ekonominya, seperti tadi yang telah disampaikan saya juga di atas bahwa Jepang itu memiliki ekonomi yang sangat kuat seperti itu dan sudah dikenal juga oleh negara-negara lain seperti itu. Yang keempat itu diplomasi. Diplomasi itu sebagai cara untuk mewujudkan tujuan politik luar negeri Jepang. Jepang selalu menekankan perdamaian dan keamanan yang juga tertuang dalam konstitusinya. Namun tidak hanya itu, Jepang itu juga terus berupaya untuk melakukan hubungan dengan negara lain lewat diplomasi dan kerjasama. Selanjutnya, Jepang itu di dalam melakukan politik luar negeri itu Jepang terdapat berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh Jepang. Nah, yang pertama itu ada
mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan di dunia, khususnya di kawasan Asia. Jepang itu karena Jepang sadar bahwa di Asia itu telah terjadi berbagai konflik, seperti contohnya ada Semenanjung Korea, konflik Indochina, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini itu Jepang berupaya ingin membantu penyelesaian dalam konflik tersebut. Yang kedua, Jepang berupaya untuk memimpin perekonomian dunia dengan ekonomi yang stabil. Nah, kita juga bisa melihat bahwa negara-negara berkembang di dunia itu juga banyak yang ekonominya itu belum stabil gitu. Jadi Jepang itu berkeinginan untuk dapat memimpin perekonomian dunia dan berharap ekonomi itu dapat stabil di semua negara yang ada di dunia, seperti itu. Yang ketiga itu bersama International Energy Agency atau IEA, Jepang juga berusaha memecahkan masalah energi di dunia. Energi merupakan salah satu isu penting kan yang ada di dunia internasional, seperti itu. Jadi dengan semakin berkembangnya industrialisasi dan semakin berkurangnya jumlah energi di bumi, maka hal ini menjadi masalah yang serius yang disoroti oleh negara Jepang, seperti itu. Banyak konflik juga yang terjadi akibat adanya energi di dunia ini. Jadi upaya yang dilakukan Jepang itu adalah terus melakukan penelitian dan pengembangan terhadap masalah energi dalam jangka waktu panjang, di samping berupaya menggunakan energi alternatif, seperti itu. Nah, yang keempat atau yang terakhir, tujuan dari Jepang itu adalah bekerja sama dengan negara-negara berkembang. Jepang berusaha untuk meningkatkan bantuan pembangunan, melakukan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara berkembang dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian di dalam negara berkembang. Jepang juga berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang tersebut. Seperti yang sudah tadi dijelaskan di atas, tujuan-tujuan dari yang telah disampaikan oleh negara Jepang gitu yang baru saja saya sampaikan, di mana contohnya seperti meningkatkan perekonomian negara berkembang, memberikan bantuan pembangunan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jepang juga berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Yang mana tadi juga sudah saya sebutkan di awal bahwa dengan Jepang berupaya untuk meningkatkan bantuan pembangunan, melakukan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara berkembang, dan ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara berkembang, itu telah Jepang lakukan melalui ODA tadi yang sudah saya sebutkan di atas, atau singkatannya Official Development Assistance. Jadi melalui ODA itu bisa melancarkan berbagai upaya positif yang telah diluncurkan oleh Jepang untuk intinya itu untuk memberikan bantuan dan meningkatkan kualitas ekonomi maupun sumber daya di dalam negara-negara berkembang, seperti itu. Jadi hubungan internasional dari Jepang itu dimulai dari Jepang mengikuti Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1956 dan berbagai dengan kekuatan ekonominya itu Jepang juga memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan maupun bantuan ekonomi maupun pinjaman itu melalui organisasi yang ada di Jepang, yaitu ODA atau Official Development Assistance, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penjelasan hubungan internasional dan politik luar negeri yang dijalankan oleh Jepang. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.